Langsung saja materinya nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber sambil setting, nanti bisa kita tanya-tanya langsung kepada beliau-beliau. Ya, kebetulan mereka berdua sudah ada di studio. Oke ya, ini kebetulan sudah ada teman kita ya, Pak Edi dan Pak Didin Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Mudah-mudahan hari ini masih semangat ya Pak untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik dan peserta KKSI tahun 2020 ya. Mungkin dari awal nanti Bapak-bapak akan setting ya. Setting ini terlebih dahulu kita tanyakan nih. Kalau untuk Pak Edwin sendiri, konsepnya apa ini Pak yang akan disampaikan nanti untuk konsep? Konsep rencana tuh main lebih di paku, ya lebih apa sih? Bisa dibilang ini belum dibilang gitu ya. Tapi sedikit di apa? Ya ada rencana dari motivasi juga sih Pak. Oh iya. Ya jelas yang simpel apa ya? Jangan terlalu rumit. Jadi nanti itu konsep yang akan disampaikan oleh Pak Edwin. Kalau untuk Pak Didin sendiri, konsepnya apa Pak yang akan dibawakan atau disampaikan nanti? Rencana membuat konsep natural ya, lebih banyak ke tanaman. Ya, untuk Pak Didin nanti natural mungkin sambil bisa berjalan. Jadi dari awal apa saja yang harus kita persiapkan pada Pak Didin sama Pak Edwin, dipersilakan apa ini yang harus kita bisa persiapkan dari awal. Ya. Mungkin sama yang punya Pak Didin juga bisa langsung aja Pak. Ya, sama-sama bisa langsung kita edikan. Ya. Sebelah. Ini ada dua model ini, nanti bisa diperlihatkan ya. Jadi kalau untuk Pak Edwin ya dipasang stiker atau backgroundnya biar lebih jelas. Untuk tanaman lainnya karena temanya beda dengan Pak Didin. Kalau Pak Didin dia lebih banyak ke natural yang membutuhkan banyak tanaman di belakang nanti jadi agak tertutup. Ya. Ini harus dibasahin ya Pak ya? Dibasahin Pak, biar ininya nggak gelembung. Oh, biar tidak ada gelembung. Ini selain warna putih boleh warna biru Pak atau Kalau buat basket sih jangan sih Pak, Ya, karena kalau teman-teman juga menggunakan sambas kayak ini. Tapi kalau warna ini yang lainnya paling di hitam. Oh, betul. Biar terlalu warna cerah gitu. Ya ini untuk pertama ini mau masukkan apa Pak? Bakteri ya? Ya, Bakteri dan rumah bakteri. Ya. Bisa dilihat. Gak perlu susah-susah, tinggal beli saja ya Pak ya. ya yang bisa sendiri. Bisa online saja nih. Ini ngerti ini Pak. Ya, wah. Branding. Nah ini Pak kita susahnya Pakai apa nih dari sebenarnya? produk aquarium pigment hijau. Sebenarnya kalau produk ini banyak ya di apa yang masuk alkohol kan ada dari aquarium pigment hijau, ada dari aquariset, wanita banyak lagi. Cuman kita yang baru ini bukan ya masuknya yang aquariset, aquarium. Ya. Jadi sebenarnya merek apa saja sama lah ya. Yang penting penggunaan bakteri dan bakteri starternya ada. Ya, jadi ada bakteri yang sifatnya serbuk, ada bakteri yang sifatnya cair pun ada. Oh ini nggak apa-apa berarti ini Oh, bisa aja. nggak di alas dulu apa?
modal Jadi setelah bakteri starter baru diberikan rumah bakteri ya. Bisa dilihat ini untuk rumah bakterinya ya, dari rumah bakteri. Nah, atau menggunakan, kalau kita lihat sebenarnya rumah bakteri ini batu yang memang agak kasar ya. Batu yang kasar ataupun batu-batu yang memang berlubang lah, yang ringan, tidak terlalu berat. Ya. Nah ini untuk soilnya ini sendiri, ini sudah tercampur sama pupuk sebenarnya ya. Sudah ada nutrisinya. Nah ini bisa dilihat ya, dia sudah berbentuk butiran-butiran ya. Ini sudah tercampur sama pupuk, jadi tidak diberikan pupuk dasar pun tidak apa-apa. Lebih bagus diberikan pupuk dasar ya. Dan nutrisinya lebih tercukupi untuk kebutuhan tanaman. Untuk satu akuarium ini ukuran 45-30-30, bakteri cukup satu ini saja cukup ya Pak ya. Oke, 45 cukup. Satu bungkus untuk satu akuarium untuk volume kurang lebih 40 kali 33 100. Nah, 40 liter lebih cukup. Jadi soalnya ditutup di mana tanaman yang akan dipakai ya. Jadi bagian depan karena tidak terlalu banyak ditanami sehingga tidak terlalu banyak lah, lebih banyak di belakang ini untuk penyusunannya. Kamera juga pasir. Oh, tambah pasir ya. Nah ini pasir boleh apa saja ini Pak ya? Ya, Boleh. ini namanya pasir mutiara. Pasir sungai sebetulnya. Pasir sungai. Cuma sudah pernah dicoba, ini mengandung nutrisi bagus untuk pertumbuhan tanaman. Itu produk lokal ya? Produk lokal ini. Produk lokal. Produk Surabaya. Ya. Jadi sebenarnya boleh menggunakan jenis pasir apa saja, ya boleh. Nah ini bisa dilihat karena ini karena warnanya bercampur-campur, jadi nanti terlihat lebih indah lah. Nah ini untuk penyusunan daerahnya. Nah ini kita lihat nih tema yang punya kayak gini sudah mulai disusun. Ya. Kalau yang tipe ini terlebih dulu kasketnya ya Pak ya. ya ada pasang sutra dulu analisa hasil dulu cuma gimana enak Oh gimana ya? Ya? tapi tetap kita kayak sutra masuk Masuk semua. Jadi kalau dimasukkan batunya dulu, dia lebih sedikit nanti untuk apa jumlah volume soil sama pasir ya. adapun yang sering diminta sama skater gitu kan Ya. ada juga yang setting di luar Oh setting di luar. di marketnya Ya. tapi tetap sutra semua tetap masuk Iya, masuk. Nah ini juga sudah mulai pemasangan batu ya. Ini namanya batu apa ini Pak? ini kalau ini mas Samsung tapi yang satu pasir Batu pasir ya. yang sekarang lagi Banyak dicari ya. Banyak dicari. Oke. Ini model batu pasir ini jarang di daerah-daerah jarang. Nah, tidak semua provinsi punya ini batu pasir. Ya. Kalau untuk Pak Didin ini batunya ini, ya. Jadi ada batu yang berbeda. Batu apa ini Pak yang digunakan ini Pak? Ini pakainya turli. Wah, Turli turli batu lokal juga dari daerah rumah batu alam. batu alam. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Nah ini lihat proses pengeneman ya bisa didekatkan lagi ya. jadi ada yang biasa setting basket itu ada yang pakai bekas biar berbunyi rokok juga kalau ini mah Pakai rokok ya. kayak buat melapor gitu kan Oh ya. Nah. jadi prosesnya ditempel antara batu sama batu dipelitin di apa kasih sebenarnya sambelnya pakai lampu ini Ya. dan di sambelnya itu ditutup sama Pasir lagi ya. pasirnya lagi gitu. Ya. Ya, Menghilangkan ya. Ya. Menyamarkan sambungan ya Pak. nah gitu
untuk proses pengeleman. Jadi apa bisa menggunakan lem Korea atau yang cepat, biar cepat kering menggunakan filter ataupun bisa menggunakan kopi, apalagi jangan sayang kalau kopi. Ya. Kalau kopi khusus saja diminum daripada menggunakan kopi. Ada juga yang pakai tisu, kapas, ada Pak. Ya, dengan tisu dan kapas. Yang terbaik kan? Kebanyakan sih pakai filter rokok sih. Filter rokok ya. Tapi sekarang lebih simpel saya pakainya ini. Cuman kalau gelas blue itu, kalau yang belum biasa kan ada gatalannya gitu. Ya, untuk di tangan. Ya. Yang tidak biasa iritasi lah. Ya. Itu proses pengeleman. Ini untuk pemasangan kayu nih. Untuk harusnya sudah mulai memasang kayu untuk bagian ini ya. Ya. Ini kayu yang digunakan jenis kayu apa ini Pak? Ini kayu santiki. Nah, kayu santiki. Selain kayu santiki sebenarnya bisa ya menggunakan kayu yang lain. Ya. Syaratnya tidak mengeluarkan getah, tidak sudah menggunakan bersih besar. dari tanin, Oh ya. tidak berbau dan tidak mengeluarkan warna. Nah, yang jelas tidak ngambang ya Pak. Ya. Sudah tenggelam, sudah terendam. Terus saya menggunakan kopi gitu. Ini yang menggunakan kopi ini jarang atur ini. Jadi menyesuaikan untuk pengeleman menyesuaikan dengan substrat yang dipakai ya Pak ya. Karena warna akar atau warnanya coklat jadi menggunakan kopi ya. Disamarkannya menggunakan kopi sama. Dan untuk penyusunan hardscape-nya ya, bisa dilihat masing-masing untuk penyusunan hardscape-nya. Ini yang agak ribet, agak lumayan susah sebenarnya di pasangan hardscape awal ya Pak. Ya. Kalau untuk memasukkan tanaman itu lebih mudah lah. Karena di sini ada tahapan untuk penyambungan ya, untuk penyambungan antara batu dengan batu, batu dengan kayu ya. Biar tidak terjadi goyang kayunya. Untuk alat-alat nanti yang bisa dipakai daripada peserta sekalian, kalau memang kita tidak memiliki alat, ya paling mudah gunting biasa, atau kita punya gunting stek ya. Ini untuk memotong akar ya, biasanya untuk gunting stek ya. Ini. Nah, ini gergaji. Biasanya lebih lengkap. Gergaji nggak punya ya Mas gergaji Mas. Ya, menyesuaikan. Mas ya. Nah ini alatnya. Salah satu nanti untuk planting tanamannya. Mungkin bisa menggunakan yang ukuran 25, ada yang menggunakan 30, 40, boleh. Kalau ini ukurannya 50 cm ya. 40 cm ini ukurannya. Nah ini yang ukuran 25 ya. Untuk setting tanamannya nanti gunting ya. Tidak harus seperti ini ya kan. Kalau yang memang ini emang yang sering dipakai atau yang digunakan untuk para scaper ya, biar lebih elegan lagi ya. Kalau untuk setting sendiri tanpa menggunakan ini pun bisa. Kalau susah nyarinya pakai bambu bisa ya. Ini ketebalan pasir berapa Pak? Berapa senti Pak? Ini ketebalan pasir untuk pengangkatan bisa sekitar 5 cm Ya, pengangkatan 5 cm ya. Untuk soilnya atau tanahnya sama ya. Kalau tadi ya. Potong. Ya kita lihat hardscape-nya yang dibuat oleh Pak Edwin ya. Kalau untuk Pak Edwin ini settingnya dari depan ya, karena emang harus dilihat dari depan.
Kalau tempat ini dia bisa dari depan belakang santai ya, karena naturalnya lebih banyak tanaman artinya. Kalau rumit misalnya, karena bahan yang dipakai batu sajar atau batu-batu pasir ya, jadi memang agak ini. Jadi ini proses ya untuk teman-teman peserta sekalian, memang lebih mudah setting hardscape-nya di luar, tinggal dipasang saja. Ya. Karena ini sudah jadi langsung di dalam. Ini yang membutuhkan waktu sama tenaga pikiran ya lumayan ya, untuk setting hardscape-nya. Ini belum jadi aja sudah bagus ini. Apalagi nanti kalau sudah jadi keren. Jadi ini boleh melebihi daripada ukuran akuarium, boleh melebihi ya kan? Karena nanti kedudukan lampunya lebih tinggi, sekitar 10 cm lah, 7 sampai dengan 10 cm nanti untuk ukuran lampunya. Sedikit saja yang terlihat. Penyambungan ya, untuk penyambungan antara batu dengan batu, batu dengan kayu ya, biar tidak terjadi goyang kayunya. Untuk alat-alat nanti yang bisa dipakai daripada peserta sekalian, kalau memang kita tidak memiliki alat, ya paling mudah gunting biasa atau kita punya gunting stek ya. Ini untuk memotong akar ya, biasanya untuk gunting stek ya. Nah, itu gaji. Biasanya lebih lengkap. Gergaji, nggak punya nih mas gergaji mas. Ya, punya. Ya, menyesuaikan. Sakti. Pak Edi sendiri ini pernah memenangkan lomba ini. Ya. Termasuk 10 besar nih Pak. Ya, 10 besar di Nusantik 2019 ya. Beliau sudah termasuk pemenang 10 besar ya. Dan juga sudah memiliki galeri sendiri ya. Bagi teman-teman nanti kalau main ke Bandung jangan lupa mampir atau singgah bersilaturahmi di galerinya Pak Edwin ya. Nanti kalau bingung bisa cari Galeri Nabil Jaya Aquascape. Kira-kira boleh main nggak nih Pak? Boleh main ke galerinya? Oh boleh Pak. Boleh. Ya. Jadi nanti di sana bisa sambil belajar. Untuk peralatan juga, kalau untuk Pak Edwin itu selain punya galeri, banyak perlengkapan akuarium yang dibutuhkan. Nanti bisa langsung pesan ke tokonya ya. Nanti ada tokonya atau langsung hubungi Pak Edwin sendiri ya. Jadi pengen beli pupuk ada, pengen beli pasir ya, beli tanaman juga ada ya. Kita sambil lihat pemasangan hardscape-nya, jadi nanti bisa belajar pemasangan hardscape menggunakan batu apa saja boleh. Yang penting batu kayunya itu memiliki karakter atau memiliki bentuk-bentuk yang memang unik ya, dan memang enak untuk dilihat ya. Dan bagian-bagian mana saja yang bisa kita expose ya, yang bisa kita lihat dengan enak ya, itu boleh dijadikan ya. Terutama batu-batu yang berada dan akar-akar yang ada di wilayahnya masing-masing, nggak perlu cari jauh-jauh ya. Gunakan produk lokal sehingga dari masing-masing peserta nanti akan timbul, oh ternyata di wilayah
Indonesia bagian mana atau SMK mana ternyata batu-batunya lebih bagus, nah itu bisa diekspos. Ya. Untuk penyusunan substrat itu dari awal bakteri, ya bakteri starternya, rumah bakteri, terus setelah rumah bakteri boleh menggunakan soil ataupun menggunakan pupuk dasar, ya agar nutrisinya lebih banyak boleh dicampur dengan pupuk dasar, soil dan pupuk dasar. Baru dilakukan yang terakhir tahapannya adalah paling atas substratnya adalah pasir, ya. Lebih baik menggunakan pasir yang jangan terlalu besar butirannya, yang lebih halus, karena kalau yang besar biasanya untuk perakaran yang sifatnya lunak dia tidak bisa tembus. Jadi menggunakan pasir-pasir yang halus. Untuk semua batu, pasir, ya akar, sebelum kita lakukan pemasangan itu terlebih dahulu kita lakukan pencucian dan pengeringan, ya tuh lakukan pencucian dan pengeringan agar tidak ada bakteri-bakteri negatif, ya atau hama-hama yang memang masih menempel atau melekat pada akar batu ataupun pasir, sehingga lebih baiknya memang harus dicuci. Kalau sudah dicuci, nanti untuk kondisi air yang dimasukkan itu biasanya bisa langsung jernih untuk air. Nah ini yang sudah dipasang lampu, ya. Kalau jarak ini 10 sampai dengan 12 cm ya, untuk pemasangan lampunya. Sambil dilihat sudah terlihat jelas. Idealnya Pak, ideal untuk pemasangan lampu dari air itu berapa cm Pak? 12 sampai 15 ya. Jadi standarnya atau bagusnya lampu yang dipasang gunakan 12 sampai dengan 15 cm. Tetap hitungannya menggunakan 1 liter 1 watt ya Pak ya. Yang ambil yang posisi pencahayaan yang high. Nah, ini setelah dipasang lampu nanti biasanya kalau yang punya Pak Yakin nanti baru masukkan bakteri starter, buang bakteri, pasir, mungkin soil ya masukkan, baru nanti ke tanaman karena ini khasiatnya batu, tidak menggunakan kayu sama sekali. Oh iya. Jadi lebih banyak tanaman di belakang nanti Pak. Maksudnya lebih biar kelihatan ada jauhnya gitu. Oh, biar nampak jauh lah, ya. Secara view-nya dilihat nampak jauh nanti view-nya. Yang jelas yang longgar-longgar ini nanti diupayakan untuk pemasangan planting tanaman, jenis tanaman. Ya, memang dikosongkan. Untuk lampu, ya, lampu yang digunakan oleh dua narasumber kita, dia menggunakan lampu pencahayaan yang high, ya. Dalam artian 1 liter air itu 1 watt, ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan yang high, kita harus hitungnya 1 liter air itu adalah 1 watt, wattnya, ya. Minimal
10.000 Kelvin untuk pencahayaan. Ya. Kalau kita ingin menggunakan yang medium, itu setengahnya saja. Ya. Yang tadinya 1 liter untuk 1 watt, kita hanya pakai setengahnya saja. Kalau untuk yang konsep low pencahayaan itu boleh, Bapak Ibu lebih rendah dari itu menggunakan seperempatnya itu boleh saja ya, untuk pencahayaan. Yang jelas untuk di pencahayaan sendiri minimal kita patokannya adalah 10.000 atau 12.000 Kelvin ya untuk pencahayaan. Untuk dari segi langsungnya saja. Jadi nanti boleh teman-teman menggunakan konsep yang low, medium ataupun menggunakan konsep yang high untuk pencahayaan. Ya, jadi untuk para peserta KPSI, siswa-siswi dan yang lainnya, ya kita sambil lihat pemasangan hardscape-nya, jadi nanti bisa belajar pemasangan hardscape, menggunakan batu apa saja boleh. Yang penting batu kayunya itu memiliki karakter atau memiliki bentuk-bentuk yang memang unik ya, dan memang enak untuk dilihat ya.
dan bagian-bagian mana saja yang bisa kita expose ya, yang bisa kita lihat dengan enak ya, itu boleh dijadikan ya. Terutama batu-batu yang berada dan akar-akar yang ada di wilayahnya masing-masing, nggak perlu cari jauh-jauh ya. Gunakan produk lokal sehingga dari masing-masing peserta nanti akan timbul, oh ternyata di wilayah Indonesia bagian mana atau SMK mana ternyata batu-batunya lebih bagus, nah itu bisa diekspos ya. Untuk tanaman juga bisa menggunakan tanaman daerah. Gak perlu harus tanaman dari luar negeri ya Pak. Tanaman-tanamannya Indonesia lokal. Nah, ya. Nanti kalau untuk tanaman bisa pesan ke Aquatic Plan. Ini untuk perawatan Mas, ya sambil menunggu selesai. Dan untuk perawatan sendiri Pak, untuk perawatan sendiri itu bisa dilakukan berapa minggu sekali untuk yang awal-awal? Kalau awal setup tuh biasanya sarannya untuk kan perawat racing Ya. jadi apa sih pergantian air biasanya maksimal buat air lama, air baru itu awal setup itu seminggu 2 kali. Biasanya sesudah pergantian air baru itu dikasih bakteri cair. Ditambah lagi dengan bakteri cair. Supaya bakteri cair sama yang bakteri. Untuk bakteri cair berapa mili Pak penambahan biasanya? Berapa mili? Biasanya mah kalau dari Berapa semprotan? Nah, dua pam biasanya segini gitu. Ya. Tapi juga biasa aja Pak, tergantung banyak sedikitnya sama yang terima lampunya aja yang ada jangan sampai banyak tapi Untuk perawatan lampu minimal berapa Pak? Biasanya minimal untuk lampunya. Untuk minimal pencahayaannya berapa jam? itu perharinya 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Ya, kalau lebih dari itu biasanya mengakibatkan Tinggal Jadi untuk penggantian air kita bisa langsung ada air yang masuk ya dan juga air yang keluar diganti kurang lebih sekitar 50%. Maksudnya pas kita hot air keluarnya itu sambilnya pakai kotoran-kotoran sini di tanaman itu sambil disedotin juga. Ya, sambil ganti airnya ganti air buang isi aja itu lebih bagus sambil kalau bikinnya kayak gini sambil disedotin biasanya kalau udah buat macam itu beberapa jam itu lebih bening banyak ditambah supaya bakteri cair. Sekarang banyak Pak dari bakteri cair juga. Kalau purnama tadi kan baru 2 minggu, setelah 2 minggu mungkin 2 kali atau setiap minggu sekali ya kan. Perawatan berikutnya untuk kebersihan ini dilakukan berapa? Tergantung biasanya beda-beda sih. Kalau saya pribadi itu awal setup itu 1 minggu 2 kali untuk waternya. Nah di 1 bulan atau bulan 2 bulan gitu Pak ya. Nah itu bisa agak kurangi jadi 10 kali kan ini mungkin udah hancur gitu. Ya. Yang lebih kalau awal-awal lebih sering waternya itu lebih bagus. Ya. Jadi semakin sering penggantian air di waktu awal pertumbuhan untuk menumbuhkan bakteri ya itu bisa dilakukan seminggu 2 kali boleh atau seminggu 1 kali lah bagaimana baiknya melihat kondisinya. Mohon maaf untuk peserta sekalian ya, karena memang ini untuk pemasangan hardscape-nya yang agak rumit ya. Tapi setelah hardscape selesai nanti lebih mudah ya untuk tanaman ya. Mungkin saya ulangi lagi untuk penyusunan substrat itu sama ya. Dalam artian untuk penyusunan substrat itu dari awal bakteri ya, bakteri starternya, rumah bakteri, terus setelah rumah bakteri boleh menggunakan soil ataupun menggunakan pupuk dasar ya, agar nutrisinya lebih banyak boleh dicampur dengan pupuk dasar, soil dan pupuk dasar. Baru dilakukan yang terakhir tahapannya adalah paling atas substratnya adalah pasir ya. Lebih baik menggunakan pasir yang jangan terlalu besar butirannya, yang lebih halus, karena kalau yang besar biasanya untuk perakaran-perakaran yang sifatnya lunak dia tidak bisa tembus.
Oke, semangat untuk para peserta. Nanti ini beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan atau apa yang akan dipakai. Ya. Ini ada jenis moss. Ya. Ini Ricardia clam sama Weping untuk jenis mossnya. Ini juga ada lem mossnya. Ya, untuk moss ada jenis mossnya. Ini beda ya teman-teman, moss yang tadi Weping sama flame mossnya beda ya. Ini nanti akan ditempelkan. Ada juga rotala ya, ini jenis rotala. Sambil kita menunggu untuk hardscape-nya ya, karena tinggal pemasangan. Nah, untuk jenis rotalanya bisa kita lihat ya. Sambil kita buka. Nah, ini jenis rotala nanjesan ya, rotala nanjesan ini daunnya seperti ini. Ini untuk jenis rotala yang BSD ya, dari segi daunnya berbeda, bisa terlihat ini daun-daunnya ya, daunnya seperti ini. Ini warnanya orange. Warnanya pink, kemudian pink. Ada juga rotala yang memiliki warna merah ya, ini rotala walidi red ya. Dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau sudah terlihat di ini dia terlihat jelas. Mohon maaf untuk para peserta sambil menunggu ya persiapan untuk plantingnya. Jadi ini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya menggunakan 8 jenis tanaman yang akan dimasukkan untuk konsep yang batu. Ya, ini pemasangan ya, setelah ditaburkan bakteri ya, baru rumah bakteri ya. Ini penaburan rumah bakteri, bisa dilihat ya, di bagian-bagian atau sela-sela yang kosong tadi. Jadi pemasaran pasirnya gimana enaknya sih Pak? Ada yang kayak pembeli, Ya. sutra dulu, ada yang pakai dulu. Nah, yang penting susunannya tidak salah, jangan sampai nanti bakterinya setelah dipasang pasir baru bakteri Bentar lagi Pak ya. lagi nanti.
Ini penambahan pupuk dasar. Pupuk dasarnya diberikan di mana spot-spot yang akan diberikan tanaman. Jadi lebih banyak wilayah yang memang akan diberikan tanaman itu pupuk dasarnya lebih diperbanyak. Ini udah pakai soil. Langsung pakai pasir. Ini setelah pupuk dasar langsung menggunakan pasir. Beda dengan Pak Dindin, dia menggunakan soil. Ya. Sebenarnya soil juga sudah mengandung pupuk dasar dan ada campurannya, juga sudah tidak perlu menggunakan pupuk dasar. Gunakan Pak. Tulisan coklat, Pak. Ah. Ada yang putih. Ya. Ini penggunaan pasir, ya. Menggunakan pasir silika. Ya, ini untuk apa namanya? Air, ya, masukkan air. Masukkan air secara perlahan, boleh plastik, biar terlihat rapi, bersih. Jadi kerapihan dan kebersihan nanti itu masuk ke dalam penilaian ya, Pak ya. Nah ini ada untuk yang Pak Edwin ini ada penambahan busa. Ya. Nah, ini pasirnya kan ke belakang ya. Oh pasirnya ke Ya, belakang. ada ini longsor ke depan. Oh dari longsor. Jadi ada fungsinya apa namanya, kampas saringan atau dakwon atau yang lain, itu hanya untuk menahan pasir ya Mas. Hanya untuk menahan pasir. Oke, ini untuk serta ya. Ini sudah mulai memasukkan air terlebih dahulu biar terlihat pasirnya turunnya semana. Nanti kalau kurang ditambahkan pasir lagi. Masukkan air secara perlahan, boleh ditimbang menggunakan plastik biar tidak terlalu kencang arusnya. Nanti ini akan dikuras lagi ya, dikuras lagi ya. Ya untuk Pak Didin sudah mulai melakukan persiapan planting tanaman. Ada berapa jenis Pak yang dipakai? Kurang lebih ada 7 jenis. Sudah semua dimasukin ini sekalian. Ya, boleh. Tetap menonjolkan Iwa Bumi itu banyak konsepnya sekarang lebih banyak ditonjolkan batu dan banyak sekali jenis-jenis batunya. Ya. Tapi secara dari awalnya sebenarnya tetap masuk konsepnya ke konsep Iwa Bumi ya Pak ya. Ya. Kalau yang untuk Dingin memang ini natural. Ya. Natural karena batu kayu masuk ya. Kalau yang untuk Iwa Bumi memang hanya batu dan tanaman. Kalau ini ada kayunya, bisa kita lihat. Ini jenis tanaman apa nih Pak? Yang ini dipakai? Palestina. Oh, ini Palestina yang daun lebih kecil ya Pak ya. Daunnya lebih kecil. Ini tanaman background. Pengeleman tanaman di kayu atau di batu sebenarnya tinggal diberikan lem ya, lem Korea atau yang lem adhesif, sifatnya adhesif ya, dia bisa nempel di kayu dan bisa nempel di batu. Itu langsung saja tanamannya bagian akar ditempelkan. Yang penting dia tidak goyang nggak apa-apa ya, tapi tidak lepas ya. Nanti pertumbuhan akarnya dia akan melekat di batu ataupun di kayu tersebut. Bisa disisipkan atau diselipkan. Ya, yang jelas untuk mengikat biar tidak lepas. Karena kalau lepas dia susah untuk akarannya. Pun
itu akan berpengaruh terhadap tanaman, tapi dalam jangka pendek, tidak lama ya, karena tidak semua akar itu terkena lem ya. Jadi hanya menempelkan tanaman tersebut di batang atau di batu yang memang dia tidak lepas. Untuk penempelan substratnya mungkin 1 minggu 10 hari itu dia sudah mulai, akarnya sudah mulai bagus, sudah mulai jalan. Untuk yang tema dari Pak Edi juga yang termasuk konsep Iwa Bumi, salah satunya ini juga sudah melakukan pemasangan ya, sudah melakukan planting tanaman ya. Jadi setelah selesai pengisian air nanti kita tinggal pasang filter dan juga kita pasang skimmer ya. Setelah itu sebelum penuh ini bisa kita lakukan pembersihan, jadi selesai dalam kondisi bersih, rapi, dan juga tidak ada kotoran yang ada di atasnya ya. Itu tinggal dilanjutkan saja untuk teman-teman. Hasilnya bisa dilihat hasilnya. Nah ini dia hasilnya yang sudah jadi.